Ada pertanyaan dari mahasiswa, Pak, saya bisa mengutip sebuah materi atau sebuah teori dari mana saja dan bagaimana kriteria untuk mengutipnya. Nah, ini akan saya coba bahas ke video kali ini. Teman-teman, perkenalkan saya Robi Lendra. Selamat datang di YouTube channel saya. Oke, teman-teman, kita bahas pertanyaan yang tadi, yaitu mengenai kutipan. Jadi, kutipan itu apa? Nanti saya akan coba jelaskan dan bagaimana mengambil kutipan tersebut untuk skripsi. Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya, share, like, serta komen, serta follow Instagram saya di @robilendra dan juga @skripsimahasiswa. Nah, kalau berbicara tentang definisi, kutipan itu adalah mengambil sumber atau teori atau materi dari sumber-sumber tertentu. Jadi, sumber dari referensi itu bisa saja dari jurnal, bisa saja dari buku, atau bagian-bagian yang lainnya. Nah, kalau yang ditanyakan adalah, kalau misalnya dari jurnal, Pak, apa sih yang saya harus ambil informasinya atau harus saya siapkan informasinya dalam jurnal tersebut? Jadi, jurnal itu merupakan hasil publikasi dari para peneliti. Kalau dari levelnya itu atau dari penerbitannya, ada yang jurnal nasional, ada jurnal internasional. Kemudian nanti dibagi-bagi lagi sama kementerian, ada yang bereputasi, ada yang nggak bereputasi. Kalau yang nasional itu ada yang terakreditasi, akreditasinya dibagi-bagi kembali. Nah, teman-teman, ketika mencari referensi atau kutipan pada jurnal, teman-teman harus lihat kriteria jurnalnya. Ada beberapa mahasiswa saya yang melampirkan referensi jurnal, tetapi identitas jurnal itu tidak memenuhi kaidah penelitian. Nah, yang pertama, teman-teman ketika mendownload atau membaca jurnal itu memiliki volume dan nomornya. Jurnal yang baik itu sebaiknya terbit setahun 2 kali gitu ya. Minimal setahun 2 kali untuk diakreditasi Arjuna. Jadi ada volume dan nomornya. Kemudian juga di dalam jurnal ataupun di dalam website jurnal tersebut ada tahun terbitnya. Jadi informasi tahun terbit itu juga penting buat kita bahwa jurnal ini berkualitas minimal isinya. Kemudian juga jurnal tersebut banyak dicitasi, jadi banyak digunakan oleh peneliti-peneliti yang lain juga. Sebaiknya itu kalau kalian kunjungi website Open Journal System, jurnal-jurnal yang ada di Indonesia, mungkin di situ ada statistiknya. Berapa sih yang mendownload, berapa sih yang memview gitu dan seterusnya. Nah, semakin banyak download, semakin banyak view bahwa menggambarkan jurnal tersebut itu berkualitas. Kemudian saat ini jurnal harus bisa dicari link online-nya. Jadi bisa diakses secara online. Kalau zaman saya kuliah S1 dulu, kita harus berlangganan jurnal itu dalam bentuk fisik. Nah, kalau sekarang nggak usah, tinggal cari saja jurnal secara online dan bisa diakses secara online. Dan kemudian jurnal tersebut juga memiliki minimal digital object identifier atau DOI. Nah, teman-teman bisa lihat, serta jurnal itu juga saran saya memiliki reviewer yang memang baik gitu. Jadi semua informasi tersebut teman-teman bisa baca di website jurnal-jurnal tersebut. Kemudian kalau misalnya kalian ambil kutipan atau referensi dari buku ataupun e-books gitu, apa sih yang harus kalian cari di dalam hal tersebut? Ya tentunya buku atau e-book itu biasanya kalau kita buat referensi itu harus memiliki waktu terbit yang baru. Bisa 5 tahun, bisa 10 tahun, tergantung rumpun keilmuan kamu ya. Jadi kita cek tahun terbitnya. Kemudian juga kalau buku harus memiliki International Standard Book Number atau ISBN. Jadi semua buku itu harus ada ISBN-nya. Jadi kalau yang belum ada ISBN mungkin itu modul ataupun buku-buku catatan seseorang saja. Kemudian isi dari sebuah buku itu pasti ditulis dan bisa dipertanggungjawabkan. Dan buku-buku itu tentunya adalah buku-buku yang dibuat atau ditulis oleh orang yang ahli di bidangnya. Kemudian juga buku itu kalian bisa gunakan sesuai atau relevan dengan penelitian kamu ataupun topik dari skripsi kamu. Nah, kemudian kalau yang boleh dan sumbernya apa yang kita ambil sudah kita jelaskan. Kemudian apa yang nggak boleh? Yang nggak boleh itu misalnya kalian ngambil referensi dari Wikipedia.
Wikipedia itu sangat tidak boleh untuk menjadikan referensi skripsi. Jadi kalian urungkan niatnya untuk mencari referensi dari Wikipedia. Kenapa, Pak? Karena Wikipedia itu bisa diedit oleh siapa saja. Kemudian dari website ataupun blog-blog yang memang tidak terpercaya. Kemudian website-website yang tidak resmi, misalnya .wordpress.com, .blogspot.com. Kalau yang resmi gimana sih, Pak? Website tersebut biasanya extensionnya atau sering kita sebut domainnya itu sudah resmi. Kalau ke pemerintahan itu .go.id. Kalau kampus ac.id. Kalau sekolah sch.id dan yang lainnya. Biasanya diidentifikasi dari domain. Kemudian juga dari media-media massa dan sosial media itu juga tidak bisa kita jadikan referensi karena tidak bisa dipertanggungjawabkan serta isinya itu kita nggak tahu dari segi ilmiahnya apakah masuk ke ilmiah atau tidak. Nah, mungkin itu aja teman-teman pembahasan tentang referensi ya. Sekali lagi, apa sih yang harus kita lakukan ketika kita mengambil sebuah referensi untuk skripsi ataupun untuk melakukan penelitian. Mungkin itu saja pembahasannya. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar dan DM di Instagram saya di @robilendra dan juga @skripsimahasiswa. Oke, kita lanjut di video-video yang lainnya. Terima kasih yang sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.